Duka mendalam menyelimuti tanah air. 6 dokter gugur dalam perjuangannya menangani pasien terinfeksi virus corona. Kabar ini memang cukup mengejutkan. Namun informasi ini juga sudah dikonfirmasi langsung melalui unggahan dari akun Twitter resmi milik Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau yang biasa disingkat PBID. Ke-6 dokter yang berasal dari berbagai daerah cabang itu diketahui wafat sebagai korban pandemi COVID-19. Beriringan dengan unggahan tersebut, doa serta ucapan bela sungkawa pun mengalir deras untuk para dokter yang telah berpulang. Dengan kegigihannya mengabdi pada pekerjaan, serta berusaha menangani pasien COVID-19, maka tak heran jika mereka disebut sebagai pahlawan kemanusiaan. Memang belum teridentifikasi secara pasti semua dokter yang wafat tersebut benar-benar terpapar secara langsung dengan pasien atau tidak. Namun dengan meninggalnya beberapa dokter tersebut, selain menjadi duka bagi para tim medis, hal ini juga menjadi perhatian dari sisi lainnya. Seperti ungkapan salah satu pekerja medis, yaitu Dr. Vito Damai, menyebutkan bahwa tenaga medis kini menjadikan kasus ini sebagai pelajaran dan lebih berhati-hati dalam penanganan pandemi ini. Ya, jadi dengan banyaknya kabar bahwa rekan sejawat dokter dan juga rekan-rekan perawat yang terkena COVID-19, bahkan ada dokter dan perawat yang juga meninggal dunia akibat COVID-19 ini, tentu membuat kami semakin miris juga bahwa kita tahu sebenarnya apa sih yang menjadi sebabnya dan apa yang menjadi kekurangan yang harus kita perbaiki ke depannya. Tentunya ini nggak membuat kita takut tanpa alasan, tapi ini membuat kita semakin berhati-hati ya. Jadi takut dalam batas wajar itu masih oke, masih normal. Beberapa waktu terakhir, seringkali media sosial diramaikan dengan kekurangannya persediaan alat-alat proteksi diri, terlebih untuk keperluan tenaga medis seperti dokter dan perawat. Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. Vito pun kembali menegaskan bahwa petugas medis dan non-medis memiliki resiko jauh lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak berinteraksi dengan pasien yang terinfeksi COVID-19 secara langsung. Oleh karena itu pula, sudah seharusnya tim medislah yang mendapatkan dan menggunakan alat-alat proteksi diri tersebut. Bagi petugas medis, kita akan sangat berisiko. Bahkan dikatakan 3 kali lipat meningkat risikonya dibanding orang pada populasi umum, orang-orang biasa yang bukan pekerja rumah sakit. Nah, itu membuat kita semakin hati-hati. Dengan apa? Menggunakan alat proteksi diri. Misalnya apa tuh? Pakai sarung tangan, pakai masker. Nah, yang menjadi persoalan di Indonesia adalah ketika banyak orang yang menjadi takut tidak beralasan dengan adanya COVID-19 ini. Takutnya tuh berlebihan, mereka menjadi tidak rasional lagi. Mereka lupa, lah yang ngerawat orang sakit di rumah sakit itu siapa? Tentu tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan juga ada tenaga non-medis yang lain yang setiap hari ikut membantu. Siapa yang nyuciin baju? Kalau misalkan kita habis melakukan tindakan, habis melakukan prosedur medis, tentu kan ada. Dan mereka juga butuh masker dan gloves tersebut, sarung tangan latex. Nah, sekarang kalau ada orang nih ya, pakai sarung tangan latex, sarung tangan medis buat pergi belanja. Coba dibayangin gak tuh? Ya, apakah itu nggak berlebihan? Itu berlebihan, dan itu nanti malah bisa merugikan. Karena apa? Kalau banyak dokter, perawat, dan tenaga-tenaga yang bekerja di rumah sakit, itu semakin banyak yang kena menjadi pasien corona, maka mereka harus dikarantina atau dirumahkan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang merawat pasien-pasien itu nantinya? Kepanikan biasanya adalah hal yang mendasari seseorang untuk membeli atau memperoleh alat-alat kesehatan secara berlebihan, meskipun dirinya tak berada di kondisi yang begitu riskan. Memang, kewaspadaan terhadap virus corona yang telah menjadi pandemi global ini perlu ditingkatkan. Kendati demikian, seseorang juga harus tetap tenang menyikapinya. Kepada orang-orang di luar sana, tenang, waspada tapi tenang. Ya, artinya tidak perlu berlebihan beli masker N95 ketika Anda nggak sakit dan Anda di rumah misalnya, atau Anda cuma berjalan sama keluarga. Patuhi apa yang menjadi strategi pemerintah untuk bisa menangani corona ini. 1, physical distancing. Ya, orang bilang itu social distancing, tapi sekarang kita bilang physical distancing. Anda bisa work at home. Di rumah Anda bisa kerja dengan produktif. Dengan demikian memutus atau bisa membatasi penularan dari coronavirus ini. Dan yang berikutnya, apa yang bisa Anda lakukan? Biarkanlah petugas medis ini mendapatkan proteksi diri yang betul, proteksi diri yang layak. Biarkan dia pakai masker, biarkan dia pakai gloves. Jangan kita ikut-ikutan beri sarung tangan medis. Kalau Anda ingin pakai sarung tangan, pakailah sarung tangan plastik, Anda bikin sendiri.
pakailah sarung tangan yang bukan sarung tangan medis, karena itu adalah milik orang-orang medis yang akan melayani pasien. Dan dengan demikian kita buktikan nih sebagai bangsa negara Indonesia yang katanya kita punya jiwa gotong royong, toleransi. Lakukan gotong royong, kita toleransi kepada petugas medis, biarkan mereka lakukan tugasnya. Kita saling membantu, kita tahu banyak orang yang mungkin tidak bisa kerja dari rumah karena mereka punya kebutuhan yang harus dipenuhi sehari-hari. Ada tukang ojek online, kita bantu mereka. Mereka akan sangat berjasa karena ketika kita di rumah, mereka bisa mengantarkan makanan dan keperluan kita hargai mereka juga, kita bantu mereka. Contohnya ya, dan karena itu kita bersama-sama melewati ini sebagai bangsa yang kuat, dan suatu saat kita akan menang bersama-sama, bangsa Indonesia menang melawan badai corona ini.